Peluang David da Silva jadi top scorer musim ini terbuka lebar. Mark Klok beri pesan khusus untuk Stefano Beltrame dan Kevin Ray Mendoza. Keputusan mengejutkan Hodak, beri kepercayaan langsung ke Kevin dan Beltrame. Jadi, jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Peluang David da Silva jadi top scorer musim ini terbuka lebar. Peluang David da Silva untuk menjadi top skor Liga 1 musim ini tampaknya sangat terbuka lebar. Berbeda dari tahun lalu, DDS bersaing ketat dengan pemain Borneo Football Club, Matheus Pato. Di tahun ini, DDS berhasil mengungguli striker Persija, Gustavo Almeida. Mantan pemain Arema tersebut sama-sama mengoleksi 14 gol sejauh ini. Namun DDS diunggulkan karena golnya dari tendangan penalti lebih sedikit ketimbang Almeida. Kini nasib sial pun menerpa Almeida, yang mana ini kesempatan besar bagi DDS untuk menjauh dari persaingan top scorer dari Almeida. Striker anyar Persija Jakarta itu mengalami cedera saat berlaga melawan Bayangkara Football Club di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Senin malam. Pada menit 35, Gustavo harus keluar lebih cepat setelah terlihat kesakitan saat berlari di lapangan. Hal itu dibenarkan oleh pelatih Persija, Thomas Doll. Saya berharap semoga cedera yang dialaminya tidak serius. Biasanya jika ada keluhan di otot paha, pemain akan absen beberapa minggu. Saya ganti dia lebih cepat agar sebelum terjadi sesuatu yang gawat. Semoga pada laga berikutnya dia sudah bisa bertanding lagi, ucap Thomas Doll dilansir melalui laman resmi Liga Indonesia Baru. Sementara itu, setelah dikonfirmasi kepada dokter Persija, Iksan Eka Putra, Gustavo mempunyai keluhan di otot paha kanan belakangnya. Gustavo ada keluhan nyeri di otot paha kanan belakang. Dia sudah dijadwalkan untuk pengecekan lebih lanjut. Doakan tidak ada yang serius, ujar Iksan. Mark Klok beri pesan khusus untuk Stefano Beltrame dan Kevin Ray Mendoza. Persib Bandung melakukan perombakan di susunan tim menyambut putaran kedua Liga 1 2023-2024. Dua muka baru dengan status pemain asing pun didaratkan tim asuhan Bojan Hodak tersebut. Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame pun resmi didaftarkan oleh Persib. Dikatakan Mark Klok menurutnya butuh waktu kepada pemain baru untuk menyesuaikan diri di lingkungan baru. Begitu pula bagi pemain yang ada karena pada putaran pertama lalu peran gelandang serang dihuni Levi Madinda dan harus ada penyesuaian. Pemain baru tentu tidak mudah karena dia baru tiba dan harus segera siap. Ini negara yang baru baginya, dia bermain di tempat yang baru dan cuaca yang baru. Jadi dia harus beradaptasi, kata kapten kesebelasan Persib ini. Gelandang naturalisasi asal Belanda itu siap membantu keduanya selama masa adaptasi. Klok berharap uluran tangannya dapat membuat Mendoza dan Beltrame betah di kota Bandung dan khususnya bisa memberikan kontribusi untuk Persib. Kami harus membantunya beradaptasi dengan cepat di sini. Kami harus mendorongnya untuk bisa memberikan kontribusi dengan cara terbaiknya, tutur pemain berusia 30 tahun itu. Klok menegaskan bahwa penting bagi pemain-pemain di tim untuk menerima rekrutan baru dengan hangat. Ini jadi faktor penting baginya untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi diharapkan Mendoza dan Beltrame pada akhirnya bisa membantu tim mendapatkan trofi juara. Dan kami harus memberikan waktu untuk membantunya dan membuatnya bisa nyetel. Kami harus membantunya dalam beradaptasi dengan cepat di sini. Kami harus mendorongnya supaya bisa memberi kontribusi dengan cara terbaiknya, tukasnya. Keputusan mengejutkan Hodak, beri kepercayaan langsung ke Kevin dan Beltrame. Persib Bandung akan diperkuat dua pemain asing baru di putaran kedua Liga 1 2023-2024, gelandang asal Italia Stefano Beltrame dan kiper Filipina Kevin Ray Mendoza. Bojan Hodak mengungkap peluang debut keduanya pada laga Persib Bandung versus PSM Makassar di pekan ke-21 Senin mendatang di Gelora Bandung Lautan Api. Kevin Ray Mendoza berpotensi besar melakukan debut dari starting line up mengingat Teja Paku Alam tertimpa cedera ketika latihan. Pada sesi latihan Jumat ini, Teja memang sudah berlatih normal kendati kondisinya belum 100%. Bojan Hodak akan menentukan pilihannya. Kevin merupakan penjaga gawang, jadi dia bisa langsung bergabung. Beruntungnya dia datang ketika Teja mengalami cedera 2 hari lalu. Hari ini dia sudah mulai berlatih lagi dan belum dalam kondisi 100%.
Jadi, bagus karena kami punya lebih banyak pilihan, katanya. Sementara itu, Hodak enggan terburu-buru memainkan Stefano Beltrame. Pasalnya, ia tampak mengalami jet lag setelah melakukan penerbangan dari Eropa. Cuaca di benua biru juga saat ini sedang musim dingin. Dia masih butuh beradaptasi dengan kondisi cuaca di Bandung, Indonesia yang lebih panas. Untuk Stefano, dia masih butuh waktu karena datang dari Eropa dan di sana suhunya itu minus. Jadi, baginya sangat panas di sini dan masih butuh waktu sekitar 1 pekan. Mungkin kami baru bisa memperkenalkan mereka tampil berdua di pekan depan, katanya. Hodak tak khawatir dengan kondisi kebugaran fisiknya karena Beltrame ikut berlatih dengan tim Serie C atau D di Liga Italia. Dia tetap berlatih di tim Serie C atau D di Italia, jadi dia tetap berlatih. Jadi kondisi fisiknya itu bukan masalah, tetapi dia masih harus pelan-pelan untuk bermain, kata Hodak. Ia yakin dalam waktu dekat, dengan bekerja bersama pelatih fisik Miro Petric, menurutnya Beltrame akan punya kondisi fisik yang ideal. Namun dalam waktu dekat kami pastinya akan memperkenalkannya. Dia masih butuh kebugaran dalam bermain dan dia akan mendapatkan itu di 2-3 pertandingan. Saya percaya dia setelah tahun baru akan berada dalam kondisi benar-benar fit, katanya.